kami dari kelompok 5 kelas PSTID ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah IoT dengan judul Smart Home berbasis IoT dengan menggunakan aplikasi Blink. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Fatia Diza Rahman dengan NPM 2215061084. Perkenalkan, nama saya Syifa Hasra Ramadan dengan NPM 2215061012. Saya Dewa Agustin dengan NPM 2215061116. Selamat menyaksikan. Baiklah, jadi di sini aku bakal menjelaskan codingan untuk project UAS yang mana menggunakan Blink dalam implementasinya. Nah, di sini terdapat define Blink template ID, terus define Blink template name, dan define Blink auth token. Ini gunanya sebagai autentikator agar codingan ini dapat terhubung ke dalam Blink. Nah, di sini template ID-nya kita dapatkan dari template dari Blink yang sebelumnya kita buat. Lalu di sini juga ada project UAS yang merupakan template name dari project yang akan kami bikin. Lalu auth token-nya ini bakal otomatis terisi nantinya apabila kita telah membuat sebuah template di Blink. Nah, di sini ada Blink print serial yang mana ini digunakan untuk mendeklarasikan bahwasannya akan mengincludekan ESP8266 sebagai koneksi WiFi pada microcontroller ESP8266. Terus di sini ada Blink Simple ESP8266 ini gunanya untuk berkomunikasi dengan platform Blink-nya. Terus ada DHT Point High ini untuk membaca dari sensor kelembapan yaitu DHT11. Nah, terus di sini kita mendeklarasikan pin-pin yang bakal kita pakai. Nah, pada DHT11 kita menggunakan pin D5, lalu pada tipe DHT-nya itu dideklarasikan bahwasanya pada DHT11, lalu di sini pada trigger pin di sensor HCR itu menggunakan pin D1, lalu pada echo pin-nya menggunakan pin D2, lalu pada trig pin pada sensor HCR juga itu menggunakan D3. HCR yang pertama itu untuk sensor pintu, lalu HCR yang kedua itu untuk sensor kamar mandi. Nah, di sensor kamar mandi ini pada echo pin-nya menggunakan pin D4, lalu buat lampu LED di kamar mandi menggunakan pin D6, buat pin LED ruangan menggunakan pin D7, dan pin LED pada lampu teras itu menggunakan D8. Nah, di sini ada char out SSID dan password. Di sini out-nya itu token Blink yang sebelumnya kita dapatkan pada saat kita membuat template pada Blink. Lalu di sini ada SSID, nama WiFi yang kita terhubung pada saat ini. Ini namanya MySpeed ini. Lalu ini passwordnya atau berupa password pada WiFi yang kita terhubung pada saat ini, begitu. Nah, di sini ada DHT, lalu DHT huruf kecil. Ini gunanya buat membaca data dari sensor DHT. Lalu di sini ada Blink timer, yang mana timer ini sendiri digunakan untuk menjalankan fungsi secara periodik. Lalu ada file setup, yang ini bakal kita masukkan perintah bagaimana sensor-sensornya itu akan bekerja. Nah, di sini dideklarasikan bahwasannya serial begin yang kita gunakan itu pada 115200, lalu Blink beginnya menggunakan auth token dari Blink yang sebelumnya kita deklarasiin, terus SSID-nya juga dan password juga. Nah, DHT begin ini juga buat menjalankan dari sensor DHT-nya itu. Nah, di sini ada pin mode. Pin mode-nya ini menginisialisasikan bahwasannya pada saat pin dari trigger pada sensor HCR di pintu itu bakal menjadi outputan, lalu echo-nya itu bakal menjadi inputan. Lalu di sini buat di kamar mandi pada sensor HCR, pin triggernya itu bakal menjadi inputan dan pin echo-nya bakal menjadi inputan, triggernya sebagai outputan, lalu echo-nya sebagai inputan. Kebalik. Lalu buat di kamar mandi, LED kamar mandi dia bakal menjadi outputan. Gitu. Kalau buat LED kamar dia bakal menjadi outputan, dan pada LED teras dia bakal menjadi outputan juga. Nah, di sini ada timer untuk update sensor setiap detiknya. Jadi dia bakal mengirimkan atau mengecek sensor pada setiap 1 detik. Lalu yang di sini dia bakal mengirimkan data DHT ke Blink setiap 2 detik. Blink run-nya ini berguna untuk menjalankan Blink, terus timer run ini untuk menjalankan semua timer yang kita deklarasikan pada codingan ini gitu.
Lalu ada fluid text sensor, ini gunanya buat mengecek sensor. Jadi di sini dideklarasikan bahwasannya untuk pintu depan itu kalau misalkan di jarak kurang lebih 10 cm terdapat sesuatu benda, dia bakal mengirimkan sebuah notifikasi berupa mention detect at the door gitu. Terus pada sensor kamar mandi, di sini kalau misalkan terdapat benda atau barang yang mana memiliki dengan jarak kurang lebih 5 cm, di situ bakal LED bedroomnya bakal hide atau nyala. Terus dia bakal mati setelah 10 detik gitu. Terus bedroomnya juga bakal loud gitu. Terus dia juga bakal mengirimkan notifikasi ke Blink menggunakan Blink Lock Event ini dengan notifikasi berupa mention detect in the bedroom gitu. Terus VetSense DHT data ini gunanya buat membaca suhu dan kelembapan. Yang mana di sini kita deklarasikan bahwasanya float H itu berguna buat membaca humidity atau kelembapan. Terus float T ini berguna untuk membaca temperatur atau suhu pada DHT gitu. Nah, di sini diinisialisasikan bahwasannya jika tidak ada data yang masuk di variabel H dan variabel T, maka dia bakal mengeluarkan sebuah teks berupa gagal membaca dari sensor DHT. Nah, di sini terdapat Blink Virtual Write yang mana menginisialisasikan menggunakan pin apa untuk DHT ini. Jadi pada variabel T dia menggunakan virtual pin pada V2, lalu pada variabel H dia menggunakan virtual pin dari pin 3. Nah, T dari H ini berupa suhu dan kelembapan gitu. Nah, di sini kita bakal inisialisasikan bahwasannya apabila suhu lebih dari 40, maka dia bakal mengirimkan sebuah notifikasi berupa the room is hot. Jadi kamar itu panas dan disarankan untuk menghidupkan air conditioner. Terus terdapat fungsi untuk mengukur jarak, yang mana di sini dia ada delay-nya berupa 2 second. Terus diinisialisasikan bahwasannya apabila jaraknya itu di luar jangkauan, maka dia bakal tidak valid. Lalu di sini juga berguna sebagai fungsi untuk mengukur jarak rata-rata. Nah, terus di sini merupakan fungsi dari kontrol LED teras pada Blink, yang mana menggunakan virtual pin dari F1. Terus di sini dia bakal mengambil status dari Blink, yang mana digital write-nya ini bakal menyalakan atau mematikan LED teras. Lalu juga untuk mengontrol LED ruang dari Blink, yang mana menggunakan virtual pin dari V4. Lalu para Isnet ini juga bakal mengambil status dari Blink, dan digital write-nya itu bakal menyalakan atau mematikan LED ruang. Sekian penjelasan codingan dari saya. Selanjutnya bakal implementasi codingan pada alat. Pada percobaan ini kami menggunakan satu buah microcontroller yaitu ESP8266 atau node MCU. Lalu kami juga menggunakan 2 buah sensor ultrasonik yang nantinya akan digunakan untuk mendeteksi pergerakan yang ada pada kamar mandi dan teras rumah. Dimana di teras rumah ini dia akan mendeteksi pergerakan apabila ada orang di jarak kurang lebih 5-10 cm, dan ini dia akan mendeteksi jika ada orang di kamar mandi, maka lampu LED di kamar mandi akan menyala. Nah, jika tidak ada orang selama 5 detik, maka lampunya akan mati. Lalu kami juga menggunakan 3 buah LED di kamar mandi, di ruang tamu, dan di teras. Lalu kami juga menggunakan sensor suhu DHT11 yang digunakan untuk mendeteksi suhu dan kelembapan yang ada di rumah, yang nantinya akan memberikan notifikasi kepada pemilik rumah untuk menyalakan AC ataupun mematikan AC.
Baiklah, di sini dapat dilihat sudah terdapat dashboard, di mana pada dashboard ini kita bisa melihat kelembapan dan juga suhu yang merupakan hasil dari sensor DHT11. Nah, kemudian di sini ada lampu teras, lampu kamar, yang dimana kita bisa menyalakan atau mematikan lampu tersebut dari dashboard ini. Kita coba untuk lampu terasnya, di sini mati, kemudian kita nyalakan, nah maka dia akan nyala. Kemudian kita matikan lagi. Begitu juga dengan lampu kamar, kita coba hidupkan, maka dia juga akan hidup. Ya. Selanjutnya, nah untuk sensor ultrasonik pada depan teras, dia akan mengirimkan notif pada blink. Jikalau ada pergerakan di atas di depan pintu, maka akan terdapat notifikasi. Nah, selanjutnya kita bisa mencoba untuk bedroomnya. Apabila ada pergerakan, nah maka dia akan nyala selama 10 detik. Ya. Kita juga dapat mengatur dashboardnya di HP. Di sini kita melihat suhunya 32,8. Apabila kita kasih trigger jadi panas, dia naik, Pak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.